kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di dalam kata di tempat ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik, shalom untuk kita semua, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini, jikalau Tuhan masih memberikan kita kesehatan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh hadir di tempat ini. Kita mau belajar daripada kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian boleh membacanya di dalam hati masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan pujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Baik, adapun tema daripada firman Tuhan hari ini yaitu pedoman hidup sebagai anak-anak terang. Boleh sama-sama kita melihat yang di depan. Pedoman hidup sebagai anak-anak terang. Nah, apa sih tujuan Paulus menuliskan surat Efesus ini kepada jemaatnya pada waktu itu? Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus dengan tujuan supaya memberikan nasihat, perintah, himbauan untuk hidup di dalam Kristus. Pergumulan jemaat di Efesus pada masa itu tentunya dikaitkan dengan konteks kehidupan masa kini. Seperti yang tercatat dalam Nats, ternyata keadaan orang percaya di kota Efesus pada saat itu tidak dalam keadaan aman. Hal ini disebabkan kehidupan masyarakat sekitar masih hidup dalam penyembahan berhala, di mana pada masa itu jemaat di Efesus ini imannya mulai goyah sehingga mereka mulai tidak lagi percaya kepada Yesus. Nah, Paulus mengingatkan kepada mereka supaya mereka dapat kembali kepada Tuhan, sehingga Tuhan waktu itu Efesus itu ingin melalui surat Efesus ini Paulus ingin supaya jemaat yang ada di Efesus pada masa itu kembali berbalik lagi kepada Tuhan, yang dimana mereka imannya sudah mulai goyah. Nah, dihubungkan dengan tema kita pada hari ini yaitu pedoman sebagai anak-anak terang. Next. Ya, di sini dapat kita lihat apakah terang itu. Terang dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan terang dalam bahasa Yunani yaitu pos. Dan terang itu mencirikan Tuhan Yesus Kristus. Sering kita dengar, bahkan tertulis di dalam Alkitab bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Nah, dia adalah terang dunia. Terang yang dimaksud di sini itu bukan terang yang bersumber dari matahari, bukan terang yang bersumber dari listrik, lampu di rumah kita, bukan terang yang seperti itu. Namun terang di sini itu adalah Yesus sendiri. Mengapa Yesus dikatakan terang? Karena Yesus itu hidupnya sempurna. Nah, bagaimana caranya supaya kita hidup sebagai anak-anak terang? Bagaimana caranya supaya kita hidup sebagai anak-anak terang? Di sini saya mengambil 3 poin yang dapat kita jadikan sebagai pedoman hidup supaya kita bisa menjadi anak-anak terang. Nah, sebelum masuk ke poin ini, di sini ada pengertian terang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terang adalah sesuatu yang dapat kelihatan, cerah, tidak gelap, tidak gelap, nyata dan jelas, kelihatan, sehingga terang itu adalah sesuatu yang dapat dilihat dengan jelas dan tidak ada kegelapan. Nah, itulah mengapa dikatakan bahwa Yesus itu adalah terang. Yesus itu adalah terang karena Yesus itu tidak hidup dalam kegelapan. Yesus itu benar, Yesus itu sempurna. Nah, kita akan masuk ke dalam 3 poin yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu adalah hidup dalam terang
Di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, dalam ayat yang ke-8 ini kita diajak untuk hidup di dalam terang. Ketika hidup kita ketika kita hidup dalam terang, maka keinginan-keinginan yang kita lakukan itu adalah bersumber daripada Tuhan. Kita akan menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas utama kita. Kita hidup itu hanya untuk Tuhan. Bahkan apapun yang kita kerjakan itu berdasarkan perintah daripada Tuhan. Kita bukan lagi hidup dalam kegelapan. Misalnya kita itu zaman sekarang ini masih sangat sering iri kepada teman kita. Terkadang kita tidak suka melihat kebahagiaan orang lain. Ketika seseorang memiliki ini, kita iri. Ketika seseorang membuat kita tersinggung, kita langsung marah. Itu artinya kita masih hidup di dalam kegelapan. Itulah contoh sederhananya hidup di dalam kegelapan. Nah, aplikasi untuk kita dari poin yang pertama ini yang boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita, mulailah membangun jam-jam doa. Ketika kita mulai membangun jam-jam doa, maka hati kita ini akan semakin lembut. Kita mempunyai hubungan yang dekat kepada Tuhan. Maka ketika kita punya hubungan yang dekat kepada Tuhan, Tuhan itu akan selalu membimbing dan mengarahkan kita supaya kita diarahkan dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Kemudian yang kedua adalah bangunlah hubungan yang dekat kepada Tuhan. Ketika kita membangun hubungan yang dekat kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah rendahkanlah hatimu dan minta Tuhan supaya seluruh hidupmu diatur oleh Tuhan. Nah, mulai saat ini marilah kita belajar supaya kita meminta Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Bukan lagi kita yang mengatur kehidupan kita, namun Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Janganlah kita mengatur diri kita sendiri, karena ketika kita mengatur diri kita sendiri, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita akan selamanya hidup dalam kegelapan, bahkan kita tidak akan pernah ada di jalan yang benar. Namun ketika Tuhan kita minta untuk mengatur diri kita, maka kehidupan kita akan mulai berproses melakukan hal-hal yang baik. Kemudian poin yang kedua, berbuah dalam segala perilaku. Berbuah dalam segala perilaku. Berbuah itu yang dimaksud di sini bukan seperti pohon yang berbuah yang menghasilkan buah, bukan seperti itu. Namun di sini berbuah itu kita itu diminta supaya kita itu boleh menghasilkan hal-hal baik dalam diri kita. Nah, di dalam nats ini boleh kita baca di ayat yang ke-9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, dalam nats ini buah yang dimaksud itu adalah terang. Nah, kita harus bisa menghasilkan buah yang baik dari dalam diri kita. Bukan buah yang enak yang kita makan, bukan itu yang dimaksudkan buah di sini. Namun buah itu adalah ketika kita belajar menjadi terang, kita menghasilkan hal-hal yang baik dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang menjadi aplikasi dan penerapan dari poin yang kedua ini pada ayat yang ke-9, yang pertama di sini ada berbuah kebaikan. Bisa kita lihat di depan, berbuah kebaikan. Apa sih itu berbuah kebaikan? Berbuah kebaikan ini artinya bahwa apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini itu adalah hal-hal yang baik. Bukan lagi kita menjadi orang yang jahat, tidak mau menolong saudara-saudara kita, menjadi orang yang sombong. Jadi kita harus hidup dalam kebaikan. Misalnya kita seperti menolong orang lain yang dalam kesusahan, itulah yang dinamakan dengan kita berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua adalah berbuah keadilan. Apa sih keadilan itu? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa keadilan itu adalah kita mampu berbuat sama kepada siapapun, tidak membeda-bedakan baik dari status sosial atau mungkin karena dia orang kaya jadi kita lebih suka melihat dia, atau mungkin ketika orang kaya bersalah maka kita membela orang kaya tersebut. Karena apa? Karena dia memiliki segalanya. Bukan seperti itu. Berbuah keadilan itu adalah ketika kita mampu untuk bersifat adil, atau kita tidak membedakan siapapun. Misalnya ada sebuah kesalahan yang saya
bisa berbuat adil kepada orang tersebut. Kemudian berbuah kebenaran. Kebenaran sangat jarang di sekarang ini kita jumpai kebenaran di dalam setiap pribadi masing-masing. Kita lebih sering berbohong, kita lebih sering menyalahkan orang lain, bahkan kita sering memfitnah orang lain. Nah, ketika kita masih melakukan hal-hal ini, maka kita tidak berbuahkan kebenaran. Kebenaran itu adalah ketika kita mampu untuk mengasihi orang lain, ketika kita masih mau berkata jujur. Contohnya itu adalah kadang-kadang kita masih mau ketika kita melihat buah mangga tetangga kita berbuah, kita masih mau mengambil. Itu namanya mencuri, dan itu kita hidup dalam kegelapan, bukan dalam kebenaran. Mulailah membangun kebenaran itu dari hal-hal kecil. Misalnya kita anggap bahwa mencuri satu buah itu adalah hal yang sepele, tidak diperhitungkan Tuhan. Namun itu adalah kesalahan. Sekalipun apapun yang kita ambil, baik itu barang yang besar, baik itu barang yang kecil, itu semua adalah salah. Nah, marilah mulai membangun ketiga ini di dalam diri kita, yaitu berbuah kebaikan, berbuah keadilan, dan berbuah kebenaran. Kemudian poin yang ketiga adalah ujilah apa yang berkenan kepada Allah, yang dalam kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Dan poin yang ketiga itu adalah ujilah yang berkenan kepada Allah. Nah, dapat kita baca di dalam narasi yang ke-10 tadi, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Maksudnya di sini adalah ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Misalnya, kamu saat ini sedang mempunyai pacar. Nah, kamu tuh bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah dia jodohku? Tuhan, apakah benar jika aku berpacaran dengannya? Nah, supaya kamu tahu apa jawabannya itu, bisa kamu lihat ketika dia ketika